baby sebenarnya ikut, cuma memang kalau ke acara tempat yang ramai seperti ini kan untuk bayi juga kurang baik ya, karena kan dia juga masih berkembang. Jadi memang sama Kak Dude, Lia ada di mobil gitu. Nah ini karena memang udah mau menyusui makanya terpaksa balik duluan. Tadi udah sempat ketemu juga sama Umi Pipik udah bilang gitu, karena memang dia masih menyusu secara langsung jadi kayak nggak mungkin untuk ditinggal-tinggal gitu, jadi makanya sempetin hadir deh untuk undangan Umi Pipik gitu. Terus tadi bilang sama Kak dia udah janjian kayak sebelum kesini kan nyusuin dulu tuh, terus turun dia tidur, terus kebangun kan gitu. Nah pas kebangun dia bilang kayak Kak nanti kalau misalkan dia bangun kasih tau Ica ya gitu. Berarti gantian ya, kan dia lagi sip-sipan jaga. Iya, ganti-gantian jaga kita. Iya. Perkembangan sekarang udah kayak gimana nih, Kak? Sekarang udah 4 bulan, jadi dia sekarang kan udah kalau untuk tummy time itu udah bisa tegak ya kepalanya. Terus memang lagi dilatih untuk bisa supaya balik badan sendiri gitu, karena kan dia udah mau bisa nih gitu. Jadi tinggal kita stimulasi terus, sama kalau berdasarkan tumbuh kembangnya di 4 bulan itu udah mulai dilatih pelan-pelan untuk duduk juga gitu. Karena kan insya Allah 2 bulan lagi MPASI tuh, jadi udah mulai bisa dilatih untuk posisi duduk juga. Tapi kalau untuk kayak dipanggil namanya dia udah mulai tahu tuh gitu. Jadi kalau dipanggil Aulia dia bisa merespon, terus dia udah tahu muka orang tuanya, kakak-kakaknya juga, terus kakek neneknya juga gitu, dan dia udah bisa diajak komunikasi bercanda gitu. Bonding kakak-kakaknya sendiri ke si kecil gimana? Mereka sayang banget ya, Abang Rendra sama Malik tuh sayang banget sama Lia. Cuma memang pasti kita jagain juga hati-hati. Kenapa? Karena kan kadang kalau anak-anak tuh suka gemes, takutnya tenaganya tuh nggak bisa dikontrol gitu kan. Jadi memang kalau misalkan Rendra sama Malik lagi deket-deket sama Lia, kita pasti selalu ada di sampingnya juga gitu. Dan memang kalau sampai saat ini kita belum memperbolehkan Rendra sama Malik untuk gendong Lia. Jadi kalaupun mau gendong, mereka posisinya duduk di tempat tidur, ada bantal di bawahnya, baru gendong Lia. Gimana kayak buat punya anak perempuan nih, Kak? Ibunya yang heboh cari barang kayaknya, karena gemes kan kalau misalkan ngelihat aksesoris bayi itu lucu-lucu gitu. Jadi kayak bando, jepitan rambut, ikat rambutnya gitu. Nah ya udah mulai cari-cari, apalagi kan Lia setelah akikah kemarin rambutnya juga udah tumbuh nih sekarang. Jadi udah mulai kayaknya nih sebulan lagi udah mulai bisa deh dikasih pernak-pernik sedikit lah gitu di kepalanya. Kalap nggak sih belanjanya buat baby girl? Enggak sih untungnya gitu, karena memang tetap dilihat juga kayak, karena kan harus dilihat nih, takutnya babynya nggak nyaman pakai bando atau nggak nyaman pakai jepitan rambut gitu. Jadi coba beli satu dulu, kalau dia nyaman baru beli yang lainnya gitu. Karena takutnya kalau dia nggak suka kan nggak kecapek juga, nggak bisa kepake juga, siapa yang mau pakai gitu kan. Abang-abang kan nggak mungkin. Belum. Kita untuk sampai saat ini belum tindik. Kenapa? Karena memang kan dari dokter sebenarnya diserahkan lagi ke orang tua. Kita dapat pilihan sih waktu pas baru lahir itu, ditanya sama dokter juga mau langsung sekalian ditindik nggak gitu. Cuman kita sebagai orang tua masih mempertimbangkan itu, dan ya sudah deh, nanti saja kita sepakat untuk kayaknya nggak dalam waktu dekat ini ditindiknya. Mungkin kalau nanti udah gede, di saat dia ngeliat mungkin teman-temannya pakai terus dia nanya dia pengen ditindik juga, ya udah silahkan. Tapi Biasanya kan nafsu. karena yang namanya kena jarum kan pasti bayi walaupun dia nggak tahu rasanya tapi kan sakit ya gitu. Nah kita agak nggak tega kalau harus denger dia nangis itu gitu, walaupun mungkin ya setelah itu nanti mungkin seminggu kemudian dia udah nggak apa-apa, tapi kita memilih untuk kayaknya nanti aja deh untuk tindiknya gitu. Karena saya juga ngerasain waktu pas kan ditindik dari bayi gitu, tapi ternyata harus ditindik ulang di lubang yang sama karena dia menutup dan ada kayak daging tumbuh di dalamnya gitu. Nah jadi ya udah toh bisa ditindik ulang juga kan waktu pas udah besarnya gitu. Nah akhirnya memutuskan kayak ya udah Lia kayaknya nanti juga deh gitu, ngobrol sama Kak Dude untuk ditindiknya nanti aja. Alhamdulillah sih nggak ada ya, karena support dari keluarga terutama dari Kak Dude itu luar biasa sekali. Terus juga abang-abangnya kan kebetulan juga sudah besar, jadi walaupun mereka udah saat itu kan kelas 1 sama kelas 3 gitu. Nah waktu pas lahiran itu mereka udah bisa mempersiapkan semuanya sendiri, udah bisa tanggung jawab juga, jadi bantuin bundanya juga. Dan emang dari sebelum lahiran itu udah kasih tahu ke Rendra sama Malik kayak Bunda kan sebenarnya mau lahiran, Bunda minta tolong sama abang sama ade pengertiannya nih gitu. Nah alhamdulillah mereka ngertiin gitu, jadi untuk kondisi-kondisi tertentu mereka bisa ngerjain semuanya sendiri gitu. Nah ada backup dari Kak Dude itu sangat membantu sekali, karena
pas lagi setelah operasi sesar itu kan pergerakan masih terbatas. Kak Dodi yang ngerjain semuanya jadinya karena fokusnya juga lebih ke baby gitu. Jadi alhamdulillah sih nggak ngerasain baby blues. Lagi protek banget gak sih Kak Dede, maksudnya anak perempuan yang lebih-lebih dari anak laki-laki yang kemarin? Proteknya sih saat ini sama ya dengan bayi pada umumnya karena kan stimulasi bayi semuanya sama baik itu laki-laki dan perempuan. Cuman memang kita udah mulai memikirkan kayak ketika nanti dia udah mulai besar terus udah ketemu sama temen-temennya. Selama ini kan kalau pengalaman kita adalah Rendra Malik teman-temannya dengan laki-laki gitu kan. Nah, untuk Lia ini dia kan nanti akan berteman dengan perempuan gitu kan. Itu kita lagi berpikir gimana caranya. Terus approach kita sebagai orang tua ke Lia tuh cara berbicaranya gimana. Ayah apakah harus berbeda intonasinya. Terus mungkin kalau laki-laki kan katanya ditepuk pundaknya, kalau perempuan itu karena perasaan jadi harus dielus gitu. Jadi kita belajar lagi sekarang. Begitu memikirkannya, memanggil segala macam. Iya, karena kita juga banyak baca-baca, dengar juga dari ustazah, terus dari teman-teman yang punya anak perempuan, mereka juga bilang bahwa ya nggak sama gitu anak laki-laki dan perempuan. Tentunya kita memang harus belajar lagi dan memang yang namanya jadi orang tua itu kan pembelajaran tanpa henti ya. Jadi ada fase-fase sekarang belajar dia sedang merangkak, sedang ini gitu. Nanti fase dia ketemu teman-teman belajar lagi dia dengan lingkungan barunya, sosio emosionalnya. Nanti begitu dia SD, SMP belajar lagi gitu. Jadi kayaknya emang jadi orang tua itu kita harus banyak-banyak update ilmu juga. Mhm. Gantian, jadi tapi memang kalau Kak Dede lebih untuk menjaga abang-abangnya gitu. Dan kalau misalkan Kak Dede lihat nih, ternyata udah aman nih Lianya nggak kebangun, Kak Dede tidur lagi juga karena kita juga butuh istirahat kan gitu. Jadi Ica juga bilang sama Kak Dede sebisa mungkin kita juga harus sehat gitu karena kalau misalkan kita sehat pasti untuk menjaga bisa lebih optimal. Tapi kalau kitanya kurang sehat kan pertama rentan ke babynya, kedua nantinya akhirnya malah memang banyak yang jadi nggak bisa di handle sama kita gitu. Berarti ini fokus aksi eksklusif, nggak ada syuting atau apapun ya Kak? Insya Allah sih eksklusif iya. Berarti nggak ngambil tawaran tersebut? Tawaran masih ngambil, cuma memang dilihat dari kerjaan. Jadi kalau misalkan bisa dikerjakan dari rumah, semuanya kita kerjakan dari rumah. Kalaupun keluar itu kita biasanya waktunya tuh kita perhitungkan kayak sekarang nih gitu untuk menghadiri undangan. Lianya memang ada di mobil gitu kan, tapi memang kita perhitungkan juga kayak berapa jam, Lia nangis jam berapa, karena ritmenya udah mulai tahu, jadi udah bisa kebaca lah gitu. Oke, iya,